Ayo, terima kasih buat anak-anak apa bistik ya. Bistik kan ini kan karena ibu ada bistik itu ada tiga, PB ada dua untuk manajemen risikonya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kami persilakan yang presentasi silakan. Ini kuenya mana? Kenapa gambarnya aja? Kuenya nggak ada buat ibu. Bercanda ya, bercanda. Nanti dikirain ibu emang minta kue ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Dr. Kori Yohana MM dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan materi terkait proses dan komponen manajemen risiko. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 2 yaitu ada Muhammad Akela, Nah, ini kelompoknya siapa? Berapa orang nih kelompoknya? ada Ada 4 empat ya? ya. Kelompok dua ada empat. Ya, ada 4, terdiri dari Muhammad Benar Aikela. nggak? Ya, benar, Prof. Ada Reza Almahira, ada Muhammad Faisal, dan saya sendiri Atia Tiara Tusnawa. Next. Selanjutnya, untuk table of contents materi yang akan kami sampaikan, yaitu ada konsep manajemen risiko, ada proses manajemen risiko, ada pihak yang terlibat, dan yang terakhir ada studi kasus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya apa sih itu manajemen risiko? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu selalu dihadapin sama resiko ketika berusaha mencapai dari suatu tujuan. Nah, resiko ini bisa muncul dari berbagai aspek, baik dalam lingkup individu, organisasi, perubahan lingkungan bisnis, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi global, hingga faktor internal organisasi. Nah, ini tuh sering banget menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Nah, oleh sebab itu, manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan. Nah, melalui manajemen risiko, suatu organisasi maupun individu dapat menganalisis, dan mengendalikan risiko sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan, sekaligus membuka peluang untuk hasil yang lebih baik. Manajemen risiko sendiri merupakan elemen penting dalam menjalani sebuah bisnis ataupun proyek, karena semakin berkembangnya sebuah bisnis, ini juga makin meningkatkan risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Nah, manajemen risiko juga bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta nilai dari sebuah perusahaan. Manajemen risiko memiliki 8 prinsip yang diantaranya adalah integrasi, struktur yang jelas, penyesuaian dengan kebutuhan pengguna, inklusivitas, sifat dinamis, penggunaan informasi terbaik yang tersedia, serta mempertimbangkan aspek budaya dan manusia. Sementara itu, kerangka kerja dari manajemen risiko mencakup 6 elemen utama, yaitu kepemimpinan dan komitmen, integrasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari manajemen risiko. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko adalah memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian, baik secara finansial, operasional, maupun reputasi. Nah, berikut merupakan beberapa tujuan utama dari penerapan manajemen risiko. Yang pertama adalah melindungi aset. Manajemen risiko bertujuan untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki organisasi maupun individu. Aset ini tidak hanya berupa aset fisik seperti gedung, mesin, atau peralatan, tapi juga aset non-fisik seperti data, reputasi, dan hak kekayaan intelektual. Dengan perlindungan yang baik, aset dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa harus khawatir terhadap ancaman yang dapat merusaknya. Selanjutnya adalah mengurangi kerugian. Nah, ini resiko tidak bisa dihilangkan secara sepenuhnya, tapi dampak negatifnya dapat dikurangi melalui identifikasi dan analisis risiko. Organisasi dapat menemukan potensi kerugian lebih awal sehingga dapat disiapkan lebih baik lagi langkah pencegahan maupun mitigasinya. Selanjutnya adalah meningkatkan keselamatan. Salah satu fokus manajemen risiko adalah memastikan keselamatan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, baik karyawan, pelanggan, maupun masyarakat sekitar. Penerapan standar keamanan,
prosedur kerja yang jelas, serta sistem perlindungan ini dapat mengurangi kecelakaan untuk pekerja dan melindungi banyak pihak. Selanjutnya adalah meningkatkan keputusan strategis. Keputusan yang diambil oleh organisasi akan lebih kuat jika mempertimbangkan aspek risiko. Manajemen risiko menyediakan informasi yang lengkap mengenai potensi ancaman dan peluang, sehingga manajer atau pimpinan dapat mengambil keputusan strategi lebih tepat dan efektif serta realistis. Lalu yang terakhir ada meningkatkan ketahanan organisasi. Dalam dunia bisnis dan lingkungan organisasi, ini penuh dengan perubahan yang cepat. Dengan adanya manajemen risiko, organisasi akan lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi krisis, baik krisis ekonomi, bencana, maupun perubahan teknologi. Ketahanan ini dapat membuat organisasi mampu bertahan sekaligus berkembang dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Nah, dengan tercapainya tujuan tersebut, manfaat manajemen risiko dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat stabilitas organisasi, menciptakan rasa aman bagi seluruh anggota, serta membantu mencapai tujuan dengan lebih terarah. Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan maupun individu dapat meminimalkan ancaman sekaligus memaksimalkan peluang yang ada. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah proses-proses manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Boleh di next. Seperti yang kita ketahui bahwa risiko ini ada di mana-mana dan risiko itu dapat muncul kapan saja. Apabila risiko menimpa suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut tentu dapat mengalami sebuah kerugian yang mungkin bisa cukup signifikan. Oleh karena itu, risiko ini penting untuk bisa dikenali dan dikelola dengan baik oleh perusahaan. Nah, untuk perancangan proses manajemen risiko ini akan mengacu pada standar risiko ISO 31000 yang merupakan standar internasional. Nah, adapun prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 meliputi yang pertama, terintegrasi dengan seluruh proses organisasi, yang kedua, terstruktur dan komprehensif, yang ketiga, disesuaikan dengan konteks organisasi, yang keempat, inklusif atau melibatkan pemangku kepentingan terkait, yang kelima, dinamis yang dapat beradaptasi terhadap perubahan, yang keenam, berbasis pada informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, dan yang terakhir, transparan serta dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Nah, untuk prosesnya sendiri, untuk manajemen risiko ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada komunikasi dan konsultasi, ada menentukan konteks dan kriteria, lalu yang ketiga melakukan penilaian risiko, yang keempat perlakuan risiko, yang kelima pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir pemantauan dan peninjauan yang akan saya jelaskan lebih lanjut di next selanjutnya. Oke, yang pertama ada komunikasi dan konsultasi. Jadi pada proses ini akan ada pertukaran informasi antara pihak-pihak tertentu yang saling terlibat agar strategi pengelolaan risiko ini selaras dengan tujuan perusahaan sendiri. Nah, dalam suatu perusahaan, pihak-pihak yang terlibat dapat dibedakan melalui RACI matrix, yaitu yang pertama ada responsible. Misalnya di bidang keuangan, unit di responsible ini itu adalah unit kerja sekaligus pemilik resiko. Contohnya staf keuangan kayak akuntan, treasury, budget officer, dan juga tax officer. Nah, yang kedua ada accountable, yaitu unit manajemen risiko yang bertanggung jawab atas setiap tahapan proses manajemen risiko. Contohnya finance manager atau CFO. Nah, yang ketiga ada consulted, yaitu komite risiko yang berwenang menentukan kebijakan serta melakukan evaluasi penerapan kebijakan manajemen risiko. Misalnya, komite risiko, komite audit, dan unit manajemen risiko. Lalu, yang terakhir ada inform, yang merupakan komisaris yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan manajemen risiko di perusahaan. Contohnya, seperti Dewan Komisaris. Nah, jadi penerapan RACI matriks ini itu dapat mengurangi kebingungan dan juga potensi konflik. Lalu juga bisa meningkatkan kejelasan dari peran masing-masing dan bisa memastikan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Next. Oke, ini selanjutnya ada ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Jadi untuk menentukan konteks ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu konteks internal dan konteks eksternal. Tujuan dari untuk menentukan konteks ini yaitu agar perusahaan memahami eh,
di konteks internal yaitu kayak kekuatan dan kelemahan dari dalam, misalnya dari struktur organisasi, budaya kerja, lalu ada strategi dan kompetensi SDM. Dan juga untuk konteks eksternal agar perusahaan dapat memahami lingkungan di luar yang mempengaruhi risiko di perusahaannya. Nah, untuk menentukan konteks internal itu dapat dilakukan dengan menggunakan Seven McKinsey pada bagian struktur. Misalnya pada suatu perusahaan, struktur yang digunakan adalah struktur divisional yang dibagi berdasarkan kesamaan tugas dan pekerjaan. Lalu untuk konteks eh, eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan model PESTEL yang nantinya dapat diketahui peluang dan ancaman dari beberapa faktor, misalnya dari political, economic, sosial, teknologi, environment, dan legal. Nah, selanjutnya ini selanjutnya untuk membuat rancangan kriteria ada kriteria kemungkinan dan juga dampak risiko. Nah, untuk kriteria kemungkinan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kualitatif sendiri itu terdiri dari ada sangat rendah atau insignifikan, ada rendah yaitu minor, ada sedang atau moderate, ada tinggi, signifikan, dan juga sangat tinggi atau katastrofik. Nah, sedangkan untuk kuantitatif yaitu terdiri dari 0% sampai 20%, lalu 20% sampai 40%, dan selanjutnya seperti contoh di tabel ini. Nah, untuk kriteria dampak itu terdiri dari 4 aspek, yaitu ada keuangan, legal, operasional, dan juga strategis. Nah, selanjutnya ada risk matrix. Nah, risk matrix ini merupakan hasil dari kriteria kemungkinan dan juga kriteria dampak. Jadi kayak digabung di matriks 5x5. Next. Oke, selanjutnya ada penilaian risiko. Nah, penilaian risiko sendiri ini menghasilkan sebuah keluaran yaitu berupa prioritas risiko yang nanti dapat diketahui gimana sih perlakuan yang tepat untuk menanggulangi proses proses manajemen risiko di suatu perusahaan. Nah, jadi untuk penilaian risiko ini ada 3 langkah. Yang pertama ada identifikasi risiko. Nah, pada identifikasi risiko ini menghasilkan keluaran berupa namanya daftar risiko. Daftar risiko sendiri itu uh, diidentifikasi menjadi 4 kategori, yaitu ada risiko operasional, risiko kredit, risiko strategis, dan juga risiko reputasi. Nah, untuk tahap identifikasi sendiri itu bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu ada diskusi dengan pemilik risiko, yaitu seperti pimpinan unit kerja. Nah, di metode ini itu bisa menghasilkan gambaran risiko yang bersifat retrospektif, yaitu risiko yang pernah terjadi, bahkan sering berulang, dan namun belum terselesaikan secara tuntas. Lalu untuk metode kedua yaitu benchmarking dengan perusahaan lain. Dengan metode ini itu dapat diidentifikasi risiko yang bersifat prospektif, yaitu risiko yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Nah, lalu ada analisis risiko. Di tahap ini itu dilakukan dengan menentukan nilai atau level risiko yang terdiri dari 2 komponen. Nah, jadi saya izin melanjutkan. Untuk analisis risiko, yang pertama ada kemungkinan atau likelihood, yaitu menunjukkan frekuensi terjadinya suatu risiko. Yang kedua ada dampak atau impact yang menunjukkan tingkat keparahan atau besar kerugian yang ditimbulkan akibat risiko tersebut. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Nah, di tahap ini itu dilakukan dengan mengelompokkan masing-masing risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis ke dalam profil risiko. Profil risiko ini memudahkan pihak terkait dalam menentukan rancangan perlakuan risiko nantinya. Nah, tingkat risiko ini biasanya juga divisualisasikan dalam bentuk matriks risiko. Contohnya seperti tabel di sini. Boleh di next. Oke, yang keempat ada proses perlakuan risiko. Nah, di tahap ini merupakan bagian penting untuk menunjukkan
efektivitas sebuah sistem manajemen risiko yang telah diterapkan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, perlakuan risiko ini dilakukan dengan merancang langkah-langkah pengendalian atas risiko yang telah diidentifikasi. Secara umum, terdapat 4 bentuk perlakuan risiko, yaitu yang pertama ada risk mitigation and prevention, yaitu melakukan tindakan untuk menurunkan kemungkinan atau dampak risiko. Jadi risikonya ini tetap ada, tapi lebih kecil kemungkinan atau dampaknya. Yang kedua ada risk sharing, yaitu membagi beban risiko dengan pihak lain. Jadinya nanti kerugian yang dialami perusahaan ini nggak sepenuhnya ditanggung sama perusahaan gitu. Yang ketiga ada risk avoidance, yaitu menghentikan aktivitas yang berisiko tinggi. Jadi risiko dihilangkan dengan cara tidak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan risiko nantinya. Yang keempat ada risk acceptance, yaitu menyadari ada risiko tapi memilih untuk menerimanya karena uh, biayanya lebih besar daripada dampaknya. Jadi risiko ini dianggap wajar atau tolerable. Jadi mungkin cukup dimonitor tanpa adanya tindakan tambahan. Yang kelima ada pencatatan dan pelaporan. Unit manajemen risiko bertugas untuk mencatat seluruh hal yang berkaitan dengan perlakuan risiko yang telah dilakukan oleh pemilik risiko. Pencatatan ini dilakukan secara rutin, misalnya setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Nah, hasil pencatatan ini kemudian disimpan untuk disusun menjadi laporan yang dapat diakses oleh pemilik risiko atau unit kerja, unit manajemen risiko, dan komite risiko, dan juga komisaris. Yang keenam, atau yang terakhir, ada proses pemantauan dan peninjauan. Pada tahap ini, laporan hasil perlakuan risiko dari tahap sebelumnya yang telah dievaluasi dan ditinjau bersama guna mengetahui sejauh mana sih efektivitas perlakuan yang telah dilakukan. Nah, di akhir tahun, perusahaan juga dapat melaksanakan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa penerapan perlakuan risiko itu berjalan efektif. Nah, hasil evaluasi tersebut bisa sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan berkala di masa yang mendatang. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Eh, Terdengar. Baik, Bu. Em, saya lanjutkan di pihak yang terlibat dalam manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini itu adalah proses rumit yang memerlukan partisipasi dari berbagai pihak ya, baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal ya. Partisipasi ini tujuannya itu untuk memastikan bahwa risiko yang mungkin muncul dapat dikenali, dianalisis, dinilai serta dikelola secara efisien. Em, Langsung aja ke ininya, apa aja sih pihak yang terlibat? Masih di sebelumnya, langsung aja di apa aja yang terlibat, pihak yang terlibat dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada risk manager ya, atau biasa disebut sebagai manajer risiko. Nah, manajer risiko ini tugasnya untuk mengkoordinasi seluruh proses manajemen risiko dalam organisasi. Nah, manajer risiko ini berperan sebagai penghubung antara kebijakan regulasi dan praktik manajemen di perusahaan. Nah, sehingga perannya ini itu sangat strategis dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas pengendalian risiko. Nah, yang kedua itu ada pemilik risiko ya, atau risk owner. Risk owner itu individu atau unit yang bertugas untuk menyusun rencana mitigasi, mengimplementasi strategi pengendalian. Dia juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan risiko tersebut. Nah, setiap risiko ini harus memiliki seorang risk owner. Jadi agar jelas siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko. Nah, risk owner ini dibantu oleh risk action owner, yaitu individu yang melaksanakan langkah-langkah mitigasi spesifik sesuai dengan arahan yang diberikan. Lalu selanjutnya ada sponsor atau pimpinan organisasi. Ini bertugas sebagai penetap kebijakan, alokasi sumber daya, serta penentuan risk efficacy organisasi. Terus selanjutnya ada regulator dan pemerintah ya. Itu bertugas sebagai pengawas eksternal yang memastikan kalau organisasi itu adalah salah satu organisasi ini mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya ada masyarakat dan komunitas-komunitas lokal ya. Ini partisipasi masyarakat ini itu dapat memberikan sudut pandang tambahan tentang persepsi risiko serta mendukung tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada ahli teknis. Ini bertugas
menyediakan data, metodologi, serta analisis ilmiah yang mendukung keakuratan proses identifikasi dan evaluasi risiko. Nah, dapat disimpulkan kalau pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen risiko ini meliputi manajer risiko, pemilik risiko, sponsor atau eksekutif, risk asset owner, regulator, stakeholder eksternal, masyarakat hingga aktif teknis. Nah, kolaborasi antara berbagai pihak ini itu sangat penting ya untuk memastikan kalau efektivitas sistem manajemen risiko ini dan keberlanjutan di organisasi di tengah ketidakpastian. Boleh dilanjut slide-nya? Next saja. Baik, untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sebelum saya mulai, suara saya terdengar jelas atau pelan ya? Jelas, Jelas jelas. ya. Oke, Yes. terima kasih. Oke, selanjutnya ada studi kasus proses dan komponen manajemen risiko pada perusahaan MiHoYo atau Hoyo First. Nah, MiHoYo atau Hoyo First ini adalah perusahaan berkembang dan penerbit game asal Tiongkok yang berdiri sejak tahun 2012 di Shanghai. Didirikan oleh tiga mahasiswa mahasiswa pasca sarjana Universitas Chiao Tong, perusahaan ini memulai kiprahnya melalui game bergenre anime dan mobile. Seiring perkembangannya, MiHoYo berhasil memperluas pasar dan menembus industri global berkat keberhasilan judul populernya seperti Honkai Impact Third dan Genshin Impact. Nah, keberhasilan Genshin Impact ini khususnya menjadi titik balik yang menjadikan MiHoYo sebagai salah satu perusahaan game terbesar Tiongkok sekaligus pemain utama di pasar global. Sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, MiHoYo telah membuka kantor cabang di Jepang, Singapura, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Model bisnis yang digunakan adalah sistem free-to-play dengan monetisasi melalui pembelian item dalam game. Model ini memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan miliaran dolar per tahunnya sekaligus menjaga loyalitas pemain. Selain game, MiHoYo juga mengembangkan ekosistem budaya digital berupa komik, musik, merchandise, hingga adaptasi animasi untuk memperkuat intellectual property yang dimilikinya. Namun pertumbuhan yang pesat ini juga diiringi oleh risiko yang signifikan, regulasi pemerintah Tiongkok yang ketat terhadap industri game, persaingan sengit dengan raksasa domestik seperti Tencent dan Ed- NetEase, serta tuntutan inovasi teknologi menjadi tantangan besar bagi perusahaan. Hal ini menuntut penerapan manajemen risiko yang sistematis agar perusahaan mampu menjaga reputasi, keberlanjutan bisnis, serta memenuhi ekspektasi pasar global. Boleh langsung di next. Oke, selanjutnya ada proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko ini meliputi tahapan identifikasi risiko, klasifikasi, pengukuran, serta penyusunan strategi mitigasi. Tahapan ini berkesinambungan dan harus dilanjutkan dengan sistematis agar risiko dapat dikelola dengan baik. Dalam konteks MiHoYo, proses dimulai dengan identifikasi risiko. Perusahaan harus mengenali berbagai ancaman yang dapat muncul, baik dari faktor internal seperti bug dan kesalahan server, maupun eksternal seperti regulasi pemerintah dan persaingan pasar. Identifikasi ini menjadi dasar dalam menilai risiko yang mungkin berdampak signifikan terhadap operasional maupun reputasi perusahaan. Tahapan berikutnya adalah analisis dan pengukuran risiko. Misalnya, regulasi pemerintah Tiongkok mengenai pembatasan jam bermain bagi anak di bawah umur dapat menurunkan jumlah pemain aktif dan berdampak langsung pada pendapatan perusahaan. Risiko lain yang signifikan adalah kejenuhan pasar akibat banyaknya game serupa. Analisis ini membantu MiHoYo meningkatkan tingkat kemungkinan dan dampak dari masing-masing risiko, sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas. Dengan pengukuran yang akurat, manajemen mampu menilai potensi kerugian baik dari sisi finansial, reputasi, maupun loyalitas pemain. Selain itu, dilakukan evaluasi risiko untuk membandingkan antara risiko dan peluang yang ada. Dari evaluasi tersebut, manajemen dapat memutuskan strategi mitigasi yang sesuai, seperti menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko tertentu. Misalnya, memilih untuk melakukan diverifikasi produk dengan merilis judul baru seperti Honkai Star Rail, memperluas pasar internasional untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, serta meningkatkan investasi riset dan pengembangan agar tetap kompetitif secara teknologi.
Proses ini dilengkapi dengan monitoring dan review berkala agar strategi yang ditetapkan selalu relevan dengan perubahan kondisi industri. Selanjutnya, eh, yang ya. Enggak betul-betul. Sorry, sorry. Oke, selanjutnya ada komponen risiko. Berdasarkan literatur pada buku Yohana dari 2016, komponen ini saling berhubungan menjadi siklus berkelanjutan dalam penerapan manajemen risiko. Pada MiHoYo, identifikasi risiko dilakukan secara sistematis melalui audit internal, monitoring regulasi, dan analisis tren pasar. Risiko yang muncul mencakup berupa aspek utama. Pertama, regulasi pemerintah di Tiongkok yang ketat terhadap distribusi dan konten game. Aturan ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan dan mendorong MiHoYo untuk memperkuat penetrasi di bidang internasional. Kedua, kompetisi pasar yang sangat ketat baik di level domestik maupun global. Perusahaan harus bersaing dengan Tencent dan NetEase dalam negeri serta dengan developer besar internasional. Komponen lain komponen lain yang penting adalah resiko teknologi. Perubahan cepat dalam AR, VR, dan AI menuntut perusahaan untuk berinvestasi besar pada R&D. Jika gagal beradaptasi, produk MiHoYo dapat tertinggal dan kehilangan daya saing. Selain itu, terdapat risiko overcapacity industri akibat banjirnya game serupa yang berpotensi membuat pasar jenuh dan mengurangi minat konsumen. Tidak kalah penting, ketergantungan IP utama seperti Genshin Impact menciptakan kelemahan strategis karena memiliki penghasilan yang besar. Dominasi satu produk menimbulkan kerentanan tinggi jika popularitas game itu menurun. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, MiHoYo menerapkan berbagai bentuk pengendalian. Perusahaan meningkatkan keamanan server, memperkuat sistem anti-cheat, serta melakukan diverifikasi IP agar tidak bergantung pada satu produk saja. Evaluasi kemudian dialihkan secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian, misalnya dengan memantau kepuasan pemain, stabilitas server, serta kinerja keuangan. Dengan demikian, komponen manajemen risiko menjadi siklus berkesinambungan yang terus diperbarui sesuai dengan dinamika industri game global. Selanjutnya, oke. Manajemen risiko melibatkan pihak internal dan eksternal. Pada level internal di MiHoYo ini memiliki manajemen perusahaan yang bertugas merancang strategi mitigasi dan mengambil keputusan strategis. Divisi riset dan pengembangan berperan penting dalam menghasilkan inovasi produk, sementara tim hukum dan keuangan memastikan perusahaan mampu memenuhi regulasi serta menjaga stabilitas finansial. Strategi yang terbagian internal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek risiko tertangani secara menyeluruh. Dari sisi eksternal, pemerintah Tiongkok adalah pihak yang paling dominan karena regulasi yang mereka keluarkan dapat mempengaruhi langsung operasional perusahaan. Kebijakan terkait konten, jam bermain, dan distribusi game menjadi faktor risiko yang selalu dipantau MiHoYo. Selain itu, investor dan pemegang saham juga terlibat karena kepentingan mereka terhadap profitabilitas dan berkelanjutan perusahaan. Mereka menggunakan analisis risiko sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, sehingga transparansi manajemen risiko sangat memengaruhi hubungan dengan pemodal. Pihak eksternal lain yang tidak kalah penting adalah konsumen atau pemain itu sendiri. Preferensi mereka menentukan apakah game berhasil atau gagal di pasaran. Karena itu, karena itu umpan balik komunitas menjadi acuan dalam evaluasi risiko. Kompetitor baik lokal maupun internasional juga memengaruhi strategi MiHoYo. Karena langkah mereka mendorong persaingan yang ketat, mitra eksternal seperti penyedia server, platform distribusi seperti Google Play atau App Store, dan partner iPad, IP juga termasuk pihak yang terlibat. Karena kegagalan di pihak mereka bisa berdampak langsung pada operasional MiHoYo itu sendiri. Dengan keterlibatan berbagai aktor ini, manajemen risiko dapat berjalan lebih komprehensif. Boleh selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, kami persilakan buat kelompok yang atau bukan yang mau bertanya kepada kelompok penyaji ya.
Kita batasin 4 orang ya. Ini kan penyaji 4 ya. Ya, jadi 4 dulu. Nanti kalau kurang nambah lagi. Ya, silakan. Boleh untuk Melani, dipersilakan bertanya. Oke, makasih sebelumnya untuk kelompok satu atas pemaparan materinya yang sangat jelas dan lengkap, serta mudah dimengerti. Saya izin bertanya. Sebentar. Kan beberapa tahun yang lalu itu kan Tokopedia itu sempat kena kasus bocornya data sampai puluhan juta di akun penggunanya. Nah, kalau dipikir-pikir ini kan bukan cuma masalah teknis saja kan dari si Tokopedia, tapi juga nyangkut ke reputasi, kepercayaan konsumen, bahkan ke keputusan strategis perusahaan ke depannya. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan materi yang tadi kalian jelaskan tentang proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, analisis, evaluasi, sampai ke monitoring, langkah mana sih yang menurut kalian paling sering disepelein sama perusahaan digital? Padahal aslinya langkah ini tuh sangat krusial banget agar kasus seperti kebocoran data itu tidak terulang kembali. Serta apa dampaknya jika tahap itu tuh dilewatkan begitu saja? Terima kasih. Oke, thank you Melani. Boleh selanjutnya, Desha. Untuk kelompok yang direpresentasi, aku mau nanya nih, kalau untuk dalam tahap penentuan konteks pada proses manajemen risiko ini kan organisasi ataupun perusahaan perlu melihat beberapa faktor dari internal dan juga dari eksternalnya. Nah, jika kedua kerangka ini menghasilkan hasil analisis yang kontradiktif, misalnya kayak kekuatan internalnya itu tinggi, tapi ancaman dari eksternalnya itu besar. Nah, gimana sih yang seharusnya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menyeimbangkan hasil tersebut untuk menentukan kriteria risiko yang tepat? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tolong kalau bertanya sebutkan namanya ya. Oke. Boleh Regina. Silakan Regina. Eh, Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Terdengar jelas. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kelompok yang sudah mempresentasikan materinya tadi sudah uh, cukup jelas sekali. Tapi aku mau bertanya kan dulu itu pernah ada kasus pesawat yang Boeing 737 kecelakaan itu tuh ada dua kecelakaan yang nyawasin banyak banget orang. Nah itu tuh kan salah satu penyebabnya karena mereka menganggap resiko teknis tadi itu yang ada di matrix tadi yang udah sempat dijelasin itu tuh masuknya ke resiko yang kecil. Padahal ternyata dampaknya tuh fatal banget yang akhirnya bikin perusahaan mereka tuh rugi puluhan miliar dolar gitu, terus reputasinya jatuh dan lain-lain. Nah, uh, kan dari sini kayak kalau kita salah nilai atau salah mengkategorikan resiko ini bisa bikin
justru bisa bikin masalahnya jauh lebih besar gitu. Nggak cuma secara teknis, tapi secara bisnis juga. Nah, jadi kayak pertanyaannya, kalau di perusahaan gitu, uh, khususnya di konteks bisnis digital gini, gimana sih caranya kita bisa mencegah kesalahan klasifikasi resiko ini gitu? Apakah cukup cuma pakai risk metric yang udah dijelasin di materi tadi, atau perlu nggak sih ada tambahan metode-metode lain gitu, misalnya audit independen, atau ada nggak sih simulasi skenario terburuk gitu misalkan, supaya hasil penilaian risikonya lebih akurat gitu. Terima kasih. Oke, terima Oke, kasih terima. Regina. Selanjutnya boleh untuk Tiara tuh. Oke, terima kasih kelompok dua. Tadi kan kalian sempat membahas terkait pelakuan risiko ya. Nah, di dalam proses pelakuan risiko itu kan mengenal yang tadi kalian bahas itu ada mitigasi, sharing, avoidance, sama acceptance. Nah, menurut kalian tuh apa sih indikator yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah risiko itu tuh cukup untuk di-accept, untuk diterima gitu. Mengingat kan keputusan itu kan berdampak besar ya terhadap keberlangsungan si organisasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ratu. Sebelumnya aku mau jawab untuk pertanyaan Melani tadi, yaitu tentang Tokopedia yang kasus bocor itu. Kalau misalnya kita lihat dari kasus Tokopedia yang data penggunanya sempat bocor, sebenarnya semua tahap manajemen risiko itu kan penting ya, dari mulai identifikasi, analisis, evaluasi, sampai monitoring. Tapi kalau ditanya mana yang paling sering disepelein sama perusahaan kita, menurut aku itu di bagian monitoring gitu. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu udah sadar kalau misalnya pasti akan ada risiko di setiap bisnis. Mereka juga udah analisis nih kira-kira bahayanya apa aja sih untuk bisnis mereka sesuai dari bidangnya gitu kan, kayak misalnya Tokopedia itu pastikan dari ancaman cyber or else gitu. Nah, bahkan udah dibikin juga nih evaluasinya apa aja sih untuk memutuskan langkah apa aja yang harus diambil. Nah, masalahnya banyak juga perusahaan yang ngerasa kalau semua itu udah cukup gitu. Kayak padahal untuk kayak Tokopedia sendiri itu kan di bidang digital ya. Ancaman cyber ini tuh bisa berubah tiap waktunya gitu loh. Karena untuk sekarang itu kan perkembangan digital tuh bisa naik dengan sangat pesat ya. Kalau mereka nggak rajin monitoring apa namanya plan yang udah mereka buat gitu-gitu, itu bisa aja ada celah keamanan baru yang mereka tuh nggak sadar atau nggak ketahuan gitu, dan akhirnya malah jadi kebobolan. Nah, dampaknya itu juga malah jadi nggak main-main kan, karena pertama kepercayaan pengguna itu bisa turun drastis karena orang bakal mikir lah, kok bocor lagi sih gitu, berarti sistemnya nggak aman dong. Nah, reputasi perusahaan juga bisa jatuh, dan otomatis konsumen jadi ngerasa nggak aman karena sistemnya yang nggak bagus, terus mereka jadi pindah ke kompetitor gitu. Selain itu biaya yang dikeluarin juga biasanya buat nutupin masalah itu bisa jauh lebih besar daripada kalau mereka itu dari awal mereka rutin ngecek dan memperbaiki sistem. Ujung-ujungnya keputusan strategi perusahaan ke depannya jadi lebih berat karena harus mikirin cara balikin kepercayaan pasar ke mereka lagi gitu. Jadi walaupun monitoring sering dianggap cuma formalitas, justru bagian ini tuh yang paling krusial gitu di setiap kasus kayak kebocoran, apalagi untuk data Tokopedia yang kemarin itu. Itu menurut aku. Apakah terjawab, Melani? Oke, makasih Ayah sudah cukup terjawab. Oke, sama-sama, Melani. Oke, baik. Selanjutnya aku izin untuk menjawab pertanyaan Regina. Sebelumnya, terima kasih Regina atas pertanyaannya. Nah, jadi kalau di perusahaan digital, gimana cara mencegah salah klasifikasi risiko seperti kasus Boeing yang salah anggap risiko teknis kecil, padahal dampaknya bisa fatal. Nah, jadi sebenarnya tidak cukup cuman pakai risk matrix, karena risk matrix ini sebenarnya memang penting untuk memetakan risiko. Tapi kalau misalkan cuman ngandelin risk matrix, itu bisa saja risiko yang dianggap kecil, padahal dampaknya itu bisa besar gitu. Nah, mungkin aku jelasin contohnya dari bisnis digital sendiri, yaitu misalnya perusahaan e-commerce.
Nah, misalnya resiko yang muncul di perusahaan e-commerce ini yaitu ada bug kecil di sistem pembayarannya. Jadi awalnya eh, permasalahan ini tuh dianggap resiko teknis biasa, tapi kalau misalkan salah klasifikasi, dampaknya bisa fatal. Misalnya kayak transaksi gagal, data kartu kredit bocor, kepercayaan pelanggan hilang, yang nantinya dampak ini tuh bisa membuat perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, mungkin untuk tahapan pencegahan salah klasifikasi risiko ini dari perusahaan e-commerce tersebut, yang pertama menggunakan risk matrix sebagai pemetaan awal. Eh, jadi tim IT dan juga tim keuangan di perusahaan tersebut bisa membuat risk matrix untuk memetakan kemungkinan kayak seberapa sering dan juga dampak seberapa besar risiko tersebut bisa terjadi. Nah, tujuan dari tahapan risk matrix ini yaitu untuk memberikan gambaran awal posisi risiko, apakah ada di tahap rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua, ada audit independen atau review lintas divisi. Nah, jadi hasil penilaian risiko tersebut akan ditinjau lebih jauh, lebih lanjut sama tim lain, misalnya dari dengan tim auditor internal, compliance, atau bahkan bisa dari pihak eksternal. Jadi di tahap ini tuh untuk menghindari bias karena bias internal memang bisa saja terjadi di perusahaan. Misalnya kalau pada sisi IT bilang, oh ini bugnya kecil bisa diperbaiki gitu, jadi risikonya rendah. Tapi mereka mungkin mengabaikan dampak dari non teknisnya, misalnya dari hukum atau reputasi. Terus auditornya ini atau dari pihak lain ngasih perspektif yang berbeda. Si auditor melihat bug itu bukan hanya teknis, tapi juga bisa berdampak untuk potensi di hukum gitu. Misalnya, kalau bug itu menyebabkan kebocoran data pelanggan, perusahaan bisa terkena sanksi regulator, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia atau GDPR di Eropa contohnya. Nah, dampak ini bisa eh, sangat besar, bahkan bisa dampak denda miliaran, gugatan hukum, terus juga bisa menghilangkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, jadi bug yang awalnya terlihat kecil itu bisa dikategorikan sebagai risiko yang besar jika kita lihat dari banyak sudut pandang gitu. Jadi jangan hanya melihat dari sudut pandang teknis. Yang ketiga, ada simulasi skenario terburuk atau stress test. Nah, penjelasan ini di tahap ini tim melakukan simulasi. Contohnya akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan, gimana kalau bug ini bikin sistem pembayaran down 24 jam? Terus gimana kalau data 10.000 pelanggan itu bisa bocor gitu. Jadi kita membuat skenario-skenario terburuk itu untuk menunjukkan potensi dampak paling parah agar manajemen bisa lebih serius untuk menangani masalah ini. Terus yang keempat ada melibatkan multidisiplin. Nah, jadi risiko ini dibahas itu bukan dan ditangani bukan hanya dari pihak IT atau dari teknisnya, tapi juga bisa dari finance, yaitu dengan menghitung potensi kerugian transaksi, terus juga bisa dari legal, untuk melihat sudut pandang dari hukumnya, lalu juga dari marketing atau customer service, ini bisa memikirkan dampak reputasi dan juga pelanggan. Yang kelima ada monitoring atau early warning system. Jadi bisa dengan memasang sistem monitoring real time seperti server uptime, keamanan data, dan juga transaksi pembayaran. Agar tujuannya ini risiko bisa cepat dideteksi dan juga nantinya bisa ditangani sebelum masalah ini bisa membesar gitu. Jadi mungkin kalau misalkan perusahaan e-commerce ini hanya mengandalkan risk matrix, nah, yang tadinya bak kecil mungkin dianggap risiko rendah, tapi dengan ada perspektif dari audit, tim audit, simulasi terburuk, perspektif multidisiplin dan monitoring, risiko ini bisa dinilai lebih akurat dan juga nantinya perusahaan bisa lebih siap untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar nantinya gitu. Apakah sudah terjawab, Regina? Sudah menjawab sekali. Terima kasih ya Atia jawabannya. Sama-sama.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu tadi, yaitu pertanyaannya itu adalah proses perlakuan risiko, mengenal opsi mitigasi, sharing, avoidance, dan acceptance. Nah, apa indikator yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah risiko itu cukup untuk di-accept, mengingat keputusan ini dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan organisasi. Baik, saya akan menjawab. Jadi dalam proses manajemen risiko itu, keputusan untuk menerima atau accept itu satu risiko yang tidak boleh diambil secara sembarangan karena itu dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan organisasi. Nah, karena itu diperlukan indikator yang tepat untuk menentukan kelayakan risk acceptance. Nah, indikator utama yang paling relevan itu adalah kesesuaian risiko tersebut dengan risk appetite dan risk tolerance organisasi. Nah, risiko dapat diterima jika masih berada dalam batas toleransi. Risiko yang telah ditetapkan dan tidak melebihi ambang batas risiko yang siap tanggung organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Selain itu, perlu dilakukan juga yang namanya analisis dampak terhadap tujuan organisasi. Jika risiko itu tidak mengganggu pencapaian sasaran utama, maka risiko tersebut cenderung dapat diterima. Selanjutnya ada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Itu menjadi pertimbangan penting ya, di mana risiko dapat diterima apabila biaya untuk menguranginya lebih besar daripada potensi kerugiannya. Nah, risiko juga perlu dievaluasi berdasarkan tingkat kemungkinan atau probability dan tingkat dampaknya. Risiko dengan kemungkinan kejadian yang sangat rendah dan dampak yang minimal seringkali dipilih untuk di-accept, terutama jika organisasi memiliki daya tanggap atau resilience atau kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat bila risiko tersebut terjadi. Yang terakhir, risiko itu tidak boleh diterima jika melanggar hukum, peraturan, atau prinsip etika. Meskipun secara finansial terlihat tidak signifikan, dengan mempertimbangkan semua indikator tersebut secara menyeluruh, organisasi dapat membuat keputusan penerimaan risiko yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Apakah sudah cukup menjawab? Satu, Sudah cukup menjawab, Akil. Terima kasih, kelompok 2. baik sama-sama. Terima kasih juga. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Yasha. Yang pertanyaannya adalah dalam tahap penentuan konteks pada proses manajemen risiko, organisasi perlu melihat faktor internal seperti dari 7S McKinsey dan eksternal yang dari Pastel. Eh, Jika keduanya ini menghasilkan analisis yang kontradiktif, misalnya kekuatan internal tinggi tapi ancamannya besar, bagaimana seharusnya organisasi menyimbangkan hasil tersebut untuk menentukan kriteria risiko yang tepat? Oke, jadi kalau kita lihat di tahap penentuan risiko konteks dan eh penentuan konteks dan manajemen risiko, memang sering ada kondisi di mana analisis internalnya atau yang lewat 7S McKinsey ini kasih gambaran yang bahwa organisasi ini punya modal yang kuat. Misalnya strukturnya solid, timnya kompak, dan teknologi yang mumpuni gitu. Tapi di sisi lain, eh, hasil pastel menunjukkan kenyataan yang berbeda gitu. Kayak regulasinya makin ketat, kompetitornya makin agresif, dan juga kondisi politik yang nggak stabil. Nah, di situasi kali ini, kayak punya kekuatan besar di dalam, tapi di luar juga sama aja gitu, lawannya keras-keras. Nah, cara menyeimbangkannya bukan cuma milih dari salah satunya, tapi digabungin gitu jadi kayak puzzle. Organisasi ini bisa mulai dari menentukan sejauh mana mereka berani mengambil risiko. Kalau misalnya punya cadangan keuangan besar, mungkin mereka bisa main gitu main lebih agresif gitu apa di lebih agresif gitu biar si ancaman eksternalnya meskipun ancaman eksternal kuat. Selain itu, kekuatan internal juga bisa dijadiin tameng sekaligus senjata. Contohnya kalau ada ancaman eksternal kayak perubahan teknologi yang cepat, perusahaan gitu bisa bisa tangguh dengan lebih invest ke R&D-nya kayak yang tadi di apa study case si Hoyer First. Terus terakhir ada organisasi juga harus tetap realistis, nggak semua risiko bisa dihadapi sekaligus. Jadi kayak hasil pastelnya bisa dipakai untuk memprioritaskan mana risiko yang paling mungkin terjadi dan paling berat dampaknya.
Dan dari sana strategi bisa dipilih, ada yang harus dihindari dan ada yang cukup dikurangi dan ada juga yang bisa diterima gitu. Jadi meskipun ada kontradiksi antara internal dan eksternal, sebenarnya itu bukan terlalu masalah yang besar. Yang penting organisasi tahu kapan harus main ofensif dengan kekuatan internal dan kapan harus pasang strategi yang defensif karena ancaman eksternal. Gitu. Apakah sudah terjawab, Ica? Udah paham. Makasih, Ical. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Kori atau emang kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada ya. Cukup jelas atau gimana nih? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, boleh. Untuk Raihan, silakan bertanya. Baik, terima kasih Faisal. Ya, saya Ryan Imam izin bertanya. Kan pada tanggal 17 Januari, James Bond kan pernah dikenakan denda sebesar 20 juta dolar ya sama Sorry, boleh nggak agak dideketin lagi mungkin waktunya kurang jelas soalnya. oh ya kedengaran nggak suaraku? Oke, udah lebih better. Kan pada tanggal 17 Januari Genshin Impact kan pernah dikenakan denda sebesar 20 juta dolar ya sama pemerintah Amerika. Karena kan dari Komisi Bank Federal Amerika tuh melihat kalau Genshin kayak memberikan informasi yang salah mengenai kayak kemungkinan mendapatkan notebook 5 star. Nah, dan itu juga berakhir dengan para pemain yang di bawah umur berbelanja melebihi perkiraan. Nah, maka dari itu kan dari Gavin dikenakan uh, denda ya sama Amerika dan itu udah ultimatum. Bagaimana sih manajemen risiko yang dari udah kalian jelaskan mengenai kasus dari Hoyoverse tersebut dan apakah ada solusi dari Hoyoverse mengenai denda tersebut? Terima kasih. Ya, mungkin kita boleh minta waktu dulu Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan, silakan. Baik, terima kasih Bu.
Oke, Ya, mungkin jadi akan boleh saya sudah mau dijawab? iya sudah. Ya, silakan, silakan. Oke, saya akan jawab dengan cara step by step kayak tadi yang di study case. Jadi kasus denda 20 juta itu yang dijatuhin ke Genshin Impact di Amerika, jelas bikin Hoyoverse ini harus gerak cepat gitu. Bayangin mereka punya nama besar dengan jutaan pemain di dunia, tapi tiba-tiba kena tuduhan gitu. Sistem gacanya nipu padahal emang di gamenya udah di apa dijelasin tertera gitu. Nah, itu juga bukan soal angka dendanya, tapi juga tentang kepercayaan pemain dan citra mereka di mata publik. Nah, di sisi manajemen risiko ini, momen penting buat Hoyoverse untuk nunjukin bagaimana mereka bisa mengelola masalah besar dengan strategi yang matang. Nah, yang pertama itu mereka tentu saja identifikasi risikonya. Nah, mereka harus sadar bahwa aturan di tiap negara berbeda. Kayak di Tiongkok atau Asia, sistem gasnya itu dianggap wajar. Nah, di Amerika ini justru dianggap eh, rawan manipulasi gitu. Nah, risiko ini semacam kayak sebenarnya bisa diprediksi sejak awal kalau perusahaan rajin lakuin analisis regulasi lintas negara. Jadi kasus ini mengingatkan kita kalau identifikasi bukan cuma lihat faktor internalnya aja, tapi juga dilihat di kondisi eksternal juga. Habis itu masuk ke tahap analisis dan evaluasi. Denda yang jelas berat itu 20 juta dolar, tapi dampak jangka panjangnya lebih parah karena kalau pemain kehilangan rasa percaya, Genshin juga bakal susah gitu dapat uang, Hoyonya bakal susah dapat uang gitu. Nah, tim manajemen harus menilai seberapa besar kerugian finansial, seberapa serius ancaman reputasi, dan apakah mekanisme sistem gacha masih dipertaruhkan dengan penyesuaian. Nah, di sini kekuatan internal mereka diuji. Tim legal untuk berurusan dengan regulator, tim developer eh, cari solusi teknis, dan tim PR untuk tetap dekat dengan komunitas mereka. Selanjutnya ada mitigasi, yang mana Hoyoverse bisa ngambil beberapa jalan, misalnya kayak sistem gacanya dibikin lebih transparan gitu, lebih jelas, dan menampilkan persentase peluangnya, dan membatasi pembelian supaya pemain tidak merasa dieksploitasi atau bahkan memikirkan model bisnis baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada gacha. Jadi bukan cuma mengurangi risiko aja, tapi membuka peluang untuk inovasi lagi gitu. Yang terakhir, mungkin bisa monitoring, kayak kalau kasusnya sudah selesai, dan regulasinya makin ketat, pemain bisa makin kritis dan pasar bisa berubah lebih cepat gitu. Jadi Hoya harus terus evaluasi strategi dan siap menyesuaikan kebijakan ke depannya. Dari cerita ini eh, bisa dilihat kalau manajemen risiko itu bukan kayak menghindari kerugian aja, tapi bagaimana perusahaan bisa bertahan, beradaptasi, dan juga tumbuh lewat tantangan. Pak, sudah dijawab? Baik, kan? Sudah, terima kasih Faisal atas jawabannya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Saya kembalikan ke Prof. Ya, Korea. baik ya, sudah ada empat, lima deh yang bertanya ya. Tadi yang pertama siapa ya? Namanya nggak tersurat. Yang pertama namanya Melani. Melanie ya. Oke. Jadi intinya resiko, penilaian resiko itu pertama kita identifikasikan dulu resikonya ya. Apa saja. Nah, mungkin resiko itu ada empat kategori, yaitu resiko operasional, ya, bagaimana kita menjaga perusahaan itu, resiko kredit, ya. Nah, resiko kredit banyak juga, ya. Makanya saya pernah mengatakan lebih baik untungnya kecil, tapi peredaran uangnya lebih cepat masuk daripada untung besar tapi dikredit, ya. Kemudian resiko strategi. Nah, bagaimana strategi kita memasarkan dan bagaimana kita menarik konsumen, ya. Ini strategis ini untuk mahasiswa bisdik, ya, harusnya lebih punya strategi bagaimana mengiklankan dari suatu perusahaan kita, ya, itu strategi biarpun mereka tertarik, ya. Nah, kemudian resiko reputasi.
Nah, tadi banyak yang nanya ini ya, resiko reputasi ini, misalnya di apa tadi, Tokopedia ya, bukan? Nah, jadi pernah juga terjadi ya, anak saya itu mau nonton konser, kemudian dia menyewa hotel, hotelnya itu pakai apa ya? Aduh lupa. Pokoknya dia nyewa hotel untuk konser itu. Kemudian saya larang karena saya bilang kenapa harus nginep di hotel? Kan di apartemen ada. Nah, dia langsung buru-buru membatalkan tiket itu ya. Melalui apa sih kalau kalau tiket-tiket hotel tuh apa ya nama, lupa saya tuh. Nah, dia cari di Google, Google. Ternyata ada. Nah, dari situ anak saya itu dibobol keuangannya. Kemudian dia marah sama Shopee karena belanjanya Shopee. Orang itu menggunakan kartu anak saya itu ke Shopee, kemudian ke TikTok berapa. Pokoknya besar banget uangnya habis ya. Kalau bagi mahasiswa besar. Nah, itu kan berarti membocorkan data ya kepada perusahaan itu. Seharusnya Shopee atau Tokopedia bisa menahan transaksi itu. Kan transaksi itu nggak langsung dibayar ya oleh Tokopedia ataupun Shopee. Nah, inilah resiko ya. Sehingga tadi bocor data kita yang bisa diambil oleh yang orang-orang jahil ya istilahnya. Nah, itu. Jadi diperlukan apa? Kita harus diskusi dengan pemilik risiko tadi ya atau pimpinan kerjanya. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasikan risiko itu setiap sebulan sekali katakan kita menebarkan angket atau checklist ke bagian-bagian tadi yaitu bagian operasional, bagian risiko kredit, risiko strategi, risiko reputasi. Nah, dari situ em, manajer resikonya mengadakan rapat. Jadi jangan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu yang ada resiko. Nah, kemudian di situ diputuskan setelah mereka menganalisis resiko tadi. Nah, kemudian sudah diidentifikasikan, mereka mengevaluasi resikonya. Kira-kira resiko ini perlu dibiayain atau tidak, atau resiko ini harus dihindarkan. Tadi kan teman-teman bilang resiko itu pasti rugi ya. Ya, memang rugi, tapi bisa kita minimalisasikan. Maksudnya kita tekan ya, daripada kita tidak mau berusaha, takut resikonya menghadang lagi. Nah, itu kita nggak akan maju ya. Nah, itu aja tambahan dari saya. Jadi yang penting identifikasi ke risiko, kemudian kita analisis risiko, setelah kita evaluasi. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Ini bagus ada kasus ya, ada kasus juga, jadi bisa ketahuan kasusnya dari pemain game ya. Baik, ada yang mau bertanya? Mumpung ada penyaji, ada penyaji udah siap sedia. Ini pada di kampus apa di rumah? Di rumah. Oh, alhamdulillah ya. Ibu dari pagi di kampus nih, di ruangan saya aja. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya,
Boleh kita akhirin ya? Boleh. Kita akhirin. Saya anggap semua 44 mahasiswa udah tahu bagaimana proses risiko itu. Ya, baik. Nah, terima kasih buat penyaji ya. Tadi siapa penyajinya? Muhammad Faisal. Siapa lagi ya tercatatnya? Terakhir nih. Nah, nanti coba saya lihat ada siapa saja kelompok penyajinya ya. Nah, kemudian yang bertanya juga sudah saya catat juga. Ya, ya, kelompok penyajinya Muhammad Akaila, Raisa Amahira, Muhammad Faisal, dan Atia Tiara. Muhammad Faisal rambutnya ganti-ganti ya. Satu agak, tadi agak keriting nih. Nah, tapi di tempat PPT-nya itu rambutnya agak pirang. Baik, terima kasih juga buat yang bertanya ya, yaitu Melani, Hirsha, Regina, Dia, dan Raihan. Oke, mohon maaf lahir batin kalau saya ada kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Ini dari foto, belum Resya? Belum, Bu. Mungkin bisa Ah, teman-teman untuk on cam biar iya, didokumentasikan. biar biar ketahuan benar-benar lagi kuliah. Karena online ini susah buktinya ya. Kelasnya kosong, orangnya ada. Ayo silahkan ditampakkan wajahnya. Silakan. Sudah? Udah belum? Udah Resa? Udah dipoto semuanya? Oke, aku izin foto ya, teman-teman. Slide satu dulu. Satu, dua, tiga. Bentar. Putus-putus nih. Oke, boleh untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Baik, sudah ya. Ini sinyalnya jelek, putus-putus ya. Baik, saya izin ya. Saya izin keluar ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ini device salah nih. Terima Izin kasih, ya, Prof. maaf lahir batin. Prof.